malam. Perkenalkan, nama saya Rumi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi nasional dan regional yang ada di dunia sekarang. Selamat menikmati. Organisasi internasional dan organisasi regional. Organisasi yang pertama adalah NATO atau North Atlantic Treaty Organization. NATO berdiri pada tanggal 4 April 1949. NATO berdiri karena Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet di Amerika Timur. Tujuan dari NATO adalah yang pertama, membendung pengaruh komunisme di negara-negara kawasan Atlantik. Yang kedua, menciptakan situasi aman dan damai di kawasan Atlantik Utara. 3. Melindungi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dari pengaruh komunisme. Yang keempat, berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, saling peduli dan membantu permasalahan pertahanan dalam keamanan negara para anggota-anggota NATO. Peran terbesar NATO adalah pada tanggal 12 September 2001, di mana NATO mengaktifkan Kasulus pertama pertahanan bersama dalam sejarah. Hal ini dilakukan untuk mendukung Amerika Serikat yang mengalami serangan terorisme pada tanggal 11 September yang mengenai dua gedung WTC atau World Trade Center. Yang kedua adalah ANZUS atau Australia, New Zealand, United States yang berdiri pada 1 September 1951. ANZUS berdiri karena adanya keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik. Tujuan dari ANZUS adalah pertama, melindungi perdamaian kawasan Pasifik dan dari pengaruh komunisme, dan yang kedua, mewujudkan perdamaian dunia dengan aktif dan menengahi permasalahan antar negara. Ada tiga peran ANZUS. Yang pertama adalah ANZUS mengirimkan bantuan senjata, kendaraan perang, dan pasukan khusus untuk menyelesaikan perang Vietnam pada tahun 1955 sampai 1975. Yang kedua, aktif dalam membantu penyelesaian masalah Timur Timur, dan yang ketiga, membantu penyelesaian masalah antara Republik Rakyat Cina dengan Taiwan. Tapi sayangnya pada tahun 1985 Selandia Baru keluar dari keanggotaan ANZUS dikarenakan tidak setuju dengan keputusan Amerika Serikat dan Australia untuk menggunakan nuklir sebagai alat pertahanan dan senjata perang. Yang ketiga adalah APEC, Asia Pacific Economic Corporation, yang berdiri pada tanggal 1989. APEC dibentuk karena kesuksesan ASEAN yang membuat Perdana Menteri Bob Hawke untuk memperluas kerjasama serta adanya kebangkitan ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang menuntut negara-negara di luar Eropa untuk membentuk blok perdagangan. Tujuan pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di daerah Asia Pasifik. Yang kedua, memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya. Salah satu peran APEC adalah berkontribusi dalam 53% GDP dunia dan 44% volume perdagangan dunia yang disumbangkan oleh anggota-anggota APEC. Kemudian adalah World Trade Organization atau WTO yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1955. WTO ada karena adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral atau perdagangan antara banyak negara. 4 tujuan WTO adalah yang pertama, mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghadirkan kebijakan perdagangan dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral atau yang seperti tadi dikatakan perdagangan antara banyak negara. Dan yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli. Salah satu peran WTO adalah pada saat menyelesaikan sengketa perdagangan Selandia Baru dan Australia. Sekian dari presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati.